Dan menurut saya ini apa yang terjadi di Inggris dan negara-negara Eropa ini bisa terjadi juga di Indonesia. Di mana akhirnya hanya dari persoalan pakaian, tapi di balik pakaian ini kan sebetulnya ada satu satu ajaran agama ya, yang menurut saya it's okay untuk Indonesia, silakan yuk. Semuanya orang harus diberikan kebebasan untuk pakai pakaian apa saja kan gitu ya, sehingga mereka juga itu bagian dari kebebasan di mana mereka bisa mengekspresikan dirinya, termasuk mengekspresikan agamanya. Tetapi pada sisi yang lain kita juga seharusnya diajar untuk juga menghormati mereka yang tidak mau menggunakan hijab begitu ya. Kembali lagi bertemu dengan Pendeta Dr. Albertus Pati dalam obrolan seputar isu-isu kebangsaan dan keindonesiaan dan kekristenan di Indonesia. Pak Pati, belakangan ada kontroversi-kontroversi yang kembali muncul gitu terkait pemaksaan busana. Herannya sih yang jadi korban biasanya sih selalu perempuan ya, gitu, karena case-nya selalu tentang biasanya tentang penggunaan hijab. Kita tahu di masa Orde Baru hijab itu sempat jadi sesuatu yang dilarang untuk dipakai oleh pegawai negeri dan juga siswa-siswa di sekolah negeri. Kemudian belakangan dibebaskan, tapi ada kecenderungan sebaliknya muncul lagi Pak ya. Akhirnya beberapa malah kesannya dipaksa semua harus ini, dan kadang-kadang bahkan rekan-rekan yang bukan muslimah juga ada yang dapat dampaknya gitu. Belakangan karena kasusnya teman-teman Paskibra kemarin juga jadi ini ya, jadi isu seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Pati sendiri sih sebenarnya kan ini hal yang pertama agak sensitif secara agama karena dianggapnya malah menentang agama, tapi ada sisi juga orang-orang yang perlu menekankan pentingnya kebebasan berekspresi dalam berbusana. Kalau Pak Pati melihat kasus-kasus sebelum seperti apa Pak? Ya, saya orang yang sangat mendukung kebebasan berekspresi ya di dalam busana ya. Meskipun tentu saja kebebasan berekspresi itu ada batas-batasnya juga. Karena kan biar gimana kita hidup dalam satu dunia yang memang semuanya lebih terbuka ya gitu. Maksud saya ada batas-batasnya begini. Saya sangat mendukung kebebasan orang menggunakan hijab ya. Karena itu hak lah gitu ya. Tetapi juga jangan orang dipaksa untuk menggunakannya juga ya. Karena di dalam banyak kasus ada orang yang memang merasa dipaksa baik secara sosial maupun secara institusi di sekolah misalnya, yang memang nggak doyan pakai hijab lalu kemudian dibilang sesat lagi kan gitu ya. Dibilang ada banyak kasus lah ya. Lalu kemudian disingkirkan di dalam pergaulan dan sebagainya, dan menurut saya itu nggak sehat. Nah, kalau anak-anak kita yang masih sekolah aja udah lakukan diskriminasi karena hanya soal pakaian saja, kita sedang membangun satu bangsa yang diskriminatif sebetulnya. Jadi jangan sampai yang namanya pakaian itu justru menciptakan perpecahan di antara kita. Di negara-negara tertentu, Prancis misalnya melarang total, tidak boleh hijab ya kan gitu ya. Tapi di bagian-bagian tertentu boleh pakai hijab, tetapi jangan tutup cadar dong. Kenapa? Itu sekarang lagi rame percakapan di Eropa kan gitu ya. Kalau tutup wajahmu dengan cadar, itu nggak adil. Kenal saya, tapi saya kan nggak kenal kamu, kan gitu. Nanti di dalam pertemuan-pertemuan saya mau menyapa Anda, saya nggak tahu nih Anda nih benar nggak sih ini. Ketika di balik cadarnya itu benar nggak sih kan gitu ya. Terlepas dari kebebasan ya di dalam soal ini ya. Tapi juga ada faktor-faktor di dalam dunia sekarang ini yang terjadi di Eropa ya. Itu jadi perdebatan karena ini menyangkut faktor keamanan juga. Kan gitu ya. Sekarang kan orang kan harus dilihat, cek matanya lah, wajahnya benar nggak, kan gitu ya. Apakah ketika orang lakukan ujian di satu tempat gitu ya, lalu kemudian kalau yang datang tutup cadar total, tutup, kita nggak tahu ini benar nggak nih orangnya,
bener nggak ini pelajarnya atau jangan-jangan pakai orang lain, kan gitu ya. Jadi ada faktor-faktor yang lain yang harus juga diperhitungkan juga, kan gitu ya. Tetapi memang ini percakapan di Eropa, perdebatan yang ramai sekarang lagi di Eropa, yang menimbulkan mulai memunculkan respon yang nggak enak. Itu terutama munculnya di Inggris ya sekarang. Sehingga Inggris sekarang ada agak ribut ya. Dan saya khawatirkan adalah pemunculan yang ada terjadi di Inggris itu muncul akan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Itu yang saya khawatirkan, sungguh. Kenapa? Memang karena negara-negara Eropa ini hanya dari soal kasus pakaian aja ya. Orang-orang Eropa ini berpikir begini, sebelum kita masuk ke Indonesia ya. Orang Eropa berpikir gini, kalian ini dari negara-negara Timur Tengah yang datang ke sini karena kami menerima kalian dengan dengan penuh kasih, ya. Bersuaka gitu. Ya, meskipun itu kita bisa question mark juga. Ya, mereka ngungsi juga karena kalian juga yang bikin konflik di sana ya. Jadi, tapi itu bahwa akhirnya negara-negara Eropa Barat lah yang banyak menerima ini. Dan imigran yang diterima itu bukan cuman 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, jutaan jumlahnya. Ya, yang masuk ke Inggris jutaan, lalu kemudian yang negara-negara lain juga jumlahnya jutaan, sehingga mempertanyakan kalau mereka ini masuknya 1.000, 2.000, oke. Tapi kalau udah jutaan yang masuk, ini udah lama-lama ini udah menjadi sebuah intervensi sosiokultural ini, kan gitu ya. Apalagi begitu datang, begitu tinggal di satu negara dengan satu kultur dan kebudayaan tertentu, mereka tidak mengadaptasi dirinya, tetapi mereka juga sekarang sebaliknya malah di daerah-daerah tertentu mereka memaksakan supaya kultur kita lah yang diberlakukan. Dan seharusnya kultur yang ada, negara yang ada sekarang diganti dengan kultur kami. Nah, ini menimbulkan resistensi di kalangan negara-negara penduduk masyarakat Eropa sehingga memunculkan pemimpin-pemimpin yang kanan ya, kelompok-kelompok yang anti-Islam, anti ini segala macam. Tapi karena itu munculnya itu mulai dari soal pakaian, gitu ya, yang menimbulkan konflik di negara-negara Eropa. Ya, maksud saya adalah bisa saja teman-teman di Eropa ini merasa resah karena kami punya culture. Kok you mau memaksakan culture-mu di dalam negara dan bangsa kami? Kenapa you tidak menyesuaikan diri, kan gitu. Jadi dan menurut saya ini apa yang terjadi di Inggris dan negara-negara Eropa ini bisa terjadi juga di Indonesia, di mana akhirnya hanya dari persoalan pakaian, tapi di balik pakaian ini kan sebetulnya ada satu satu ajaran agama ya, yang menurut saya it's okay untuk Indonesia, silakan yuk, harus semuanya orang harus diberikan kebebasan untuk pakai pakaian apa saja, kan gitu ya, sehingga mereka juga itu bagian dari kebebasan di mana mereka bisa mengekspresikan dirinya, termasuk mengekspresikan agamanya. Tetapi pada sisi yang lain, kita juga seharusnya diajar untuk juga menghormati mereka yang tidak mau menggunakan hijab gitu ya. Sehingga orang boleh memilih apapun. Jadi yang gunakan hijab tidak perlu meremehkan, merendahkan, menyesat-nyesatkan orang yang tidak pakai hijab. Yang tidak pakai hijab juga jangan mendiskriminasi, lalu kemudian merendahkan dan meremehkan orang yang pakai hijab. Biarlah itu ekspresi keagamaan itu bisa muncul, dan biarlah kita bisa hidup bersama-sama, bergandengan tangan dengan baik dan sebagainya. Diskusi kayak ginian muncul di mana-mana yang mengatakan hijab ini kan sebetulnya adalah hanya kultur dari Arab, yang nggak usah lah kita terima Islamnya, nggak usah kulturnya dan sebagainya. Kita harus bisa membedakan. Tapi terlepas dari itu, yang saya nggak mau masuk situ, ya. Kita kalaupun dia mau gunakan orang pakai kultur Arab, ya nggak apa-apa lah, kan gitu. Sama seperti saya, orang yang latar belakang Ambon, kalau saya satu saat saya menggunakan pakaian adat Jawa juga nggak apa-apa juga. Kenapa? Kan gitu ya.
Ini kultur dunia ini kan kultur kita juga, kan gitu. Kita saling meminjam, ya kultur itu selalu saling meminjam. Nggak ada kultur yang asli dan sebagainya ya. Sama seperti orang pakaian koko. Yeah. Pakaian koko yang katanya dibilang sekarang umat Islam banyak pakaian koko itu kan asalnya juga dari Tionghoa, Cina sebetulnya kan gitu ya. Jadi itu soal proses meminjam itu terjadi di dalam berbagai kultur, kebudayaan maupun bahkan dalam konteks keagamaan. Semuanya juga saling meminjam gitu ya. Jadi memang oleh karena itu kita sikap yang flexibility itu harus kita miliki ya, dan untuk melihat yang lain, perbedaan yang lain itu dengan rasa respect dan hormat. Ya, karena itu Pak ya, kontroversinya kan di sana karena khusus untuk kasusnya hijab ya kasusnya memang karena ekspresi keagamaan yang jelas terlihat ya gitu. Jadi orang langsung melihat seperti itu. Tapi memang dampak sosialnya bisa besar juga ya, terutama saat di sekolah atau di lembaga-lembaga pemerintahan itu jadi semacam kewajiban buat teman-teman muslimah, jadi seolah-olah semuanya harus pakai gitu. Dan pasti akan langsung membedakan kan, oh berarti yang nggak pakai bukan ini gitu ya, langsung ada gejala seperti itu. Nah, mewacanakan hal ini seperti apa Pak? Karena ada gejala seperti yang Bapak katakan tadi, ada gejala penghakiman itu ya. Kalau nggak pakai itu berarti lebih ini, lebih itu kan. Kita supaya lebih kritis Pak, maksudnya karena kan kontroversinya pasti akan selalu dikaitkan dengan menentang agama kah atau enggak seperti itu. Nah, masyarakat menyikapinya baiknya seperti apa Pak kalau Bapak melihat? Sebelum masuk ke situ, menurut saya adalah harus dipisahkan sebetulnya apa yang menjadi keyakinan keagamaan itu jangan sampai masuk di dalam ranah politik sehingga jadi kebijakan politik. Dan banyak di kita ini kan yang namanya keyakinan satu agama itu berusaha dijadikan satu kebijakan politik. Dan itu bukan saja memecah belah dengan antar mereka yang berbeda agama, bahkan memecah belah internal agama itu sendiri. Karena nggak selalu apa yang jadi kebijakan politik itu semua orang yang meskipun satu agama setuju juga. Kan gitu. Agama ini kan boleh satu tetapi di dalamnya punya interpretasi yang beragam. Kan gitu. Sehingga ketika salah satu interpretasi mencoba mendominasi, itu hanya menciptakan konflik, perselisihan, ya clash, bukan saja internal agama, antar agama, tapi bahkan internal agama itu sendiri. Jadi oleh karena itu yang terjadi adalah untuk hal-hal seperti itu sebaiknya yang pertama adalah jangan sampai keyakinan keagamaan seperti itu menjadi satu kebijakan politik dan hukum yang kemudian membuat bangsa ini jadi sesak sebetulnya ya. Karena bangsa ini terlalu beragam. Bukan saja beragam budaya, beragam agama, tapi bahkan beragam interpretasi terhadap budaya dan agama itu sendiri. Yang membuat kita biarkanlah itu terjadi sehingga kita bisa hidup dengan tenang dan nyaman semuanya. Yang hijab maupun yang tidak hijab, yang hijabnya panjang, hijabnya bagaimana suka-suka lah kan gitu ya. Masing-masing bisa mengekspresikan dirinya dengan oke kan gitu ya. Jadi tapi tidak ada yang namanya proses sesat menyesatkan gitu. Oleh karena itu memang menurut saya adalah yang kita butuhkan di dalam konteks sekarang ini adalah umat yang pertama bisa memiliki kerendahan hati di dalam beragama. Agama kan ngajarin kita kan beragama lah dengan rendah hati. Kan semakin kita bersandar pada Tuhan kan semakin kita tahu kemanusiaan kita. Kan gitu bahwa kita ini manusia terbatas, yang absolut, yang benar itu cuma Tuhan. Kita ini ya cuman pelayannya saja. Kita ini cuman makhluk yang terbatas. Oleh karena itu ketika kita menyadari keterbatasan kita, kemanusiaan kita, maka kita bisa menghargai mereka yang dengan segala macam ekspresi keagamaannya, termasuk kita menghargai mereka yang bahkan beda dengan kita sekalipun ya. Dan yang kedua tentu saja di dalam konteks begini yang tadi saya katakan, jangan pernah membiarkan diri kita terjebak di dalam politisasi agama. Karena banyak juga para politisi itu memanfaatkan agama untuk justru untuk mendapatkan suara. Jadi seperti sekarang lagi-lagi ribut di Amerika Serikat. Ini kalau seandainya Trump ini ya tidak naik kan gitu ya, bisa digagalkan sehingga dia tidak naik. Mungkin Amerika akan lebih baik. Saya bilang enggak.
Republikan itu sudah belajar ternyata dengan gaya Trump yang bisa menggunakan agama dan mengangkat isu migrasi itu tadi, menciptakan bangsa Amerika yang lebih eksklusif kan gitu, yang white kan gitu ya. Itu ternyata banyak suara dia dapat. Dan kalau Trump pun tidak jadi, pasti pengikut Trump itu, Trump yang lain akan muncul. Republikan udah belajar dari situ, kan gitu ya. Dan ini yang membuat kalian juga harus hati-hati. Jadi ternyata Trump ini sudah menciptakan Trump baru, seperti Hitler menciptakan Hitler baru. Jadi memang oleh karena itu memang jangan sampai itu terjadi di Indonesia lah ya. Jadi para politisi yang seringkali menggunakan agama dan ternyata mereka kepilih, dan itu akan menciptakan politisi-politisi oportunis lain. Oh, tadi saya nggak doyan menggunakan agama, ternyata untung ya, saya bisa mendapatkan jabatan dan posisi, dan dia manfaatkan itu, gitu loh. Jadi oleh karena itu, ini daya kritis umat beragama itu harus benar-benar diperkuat, sekaligus wawasan kebangsaannya harus diperkuat. Karena apa? Kita ini bangsa yang plural. Pluralitas kita adalah kekuatan kita untuk supaya kita bisa survive dan kita maju. Ketika kita menyangkali realitas pluralitas kita akan jadi bangsa yang jalan di tempat bahkan mundur ke belakang. Karena apa? Kita akan sibuk berkelahi di antara kita sendiri. Jadi agama yang mestinya menciptakan suasana damai dan adil justru berbalik menjadi menciptakan konflik dan penindasan, diskriminasi dan sebagainya. Oleh karena itu memang sekali lagi daya kritis umat beragama ini harus sungguh-sungguh diperkuat, dan dibutuhkan para rohaniawan yang memang cukup cerdas, yang punya daya kritis, yang harus bekerja keras untuk bukan saja membuat umat beragama ini makin matang dan dewasa, tetapi terutama untuk menjaga kebangsaan kita. Karena dalam posisi menjaga itu memang harus posisi negara benar ya Pak, maksudnya harus di posisi yang netral tadi Pak. Jadi tidak boleh, maksudnya interpretasi bisa banyak gitu ya. Orang-orang punya penafsiran agama, ada yang menganggap dirinya saleh, ya terserah lah ya masalah itu. Tapi masalahnya negara kan tidak untuk memfasilitasi orang-orang supaya memaksa menjadi seperti itu. Gitu ya. Jadi negara kita menyediakan fasilitas untuk orang beragama dengan baik dan sesuai dengan keinginannya, tapi tidak dalam memaksakan salah satu tafsiran tadi. Itu yang dan itu namanya negara telah berteologi sebetulnya. Iya, betul. Negara jangan masuk di dalam soal teologi, karena ketika negara sendiri mulai menerapkan mulai berteologi, nanti itu menjadi jalan bagi para politisi oportunis itu untuk mulai menggunakan selalu agama untuk kepentingan dia. Dan agama akhirnya turun derajatnya, dia menjadi alat. Alat politik. Dia bukan menjadi nilai yang mempengaruhi politik, tetapi dia menjadi alat untuk memperkuat politik kekuasaan. Berarti sama seperti ini Pak, kayaknya kita memang perlu mengkritisi hal-hal yang demikian yang terjadi ya di lembaga-lembaga keagamaan. Baik sebenarnya pemaksaan busana, atau ngasih bonus buat yang rajin ibadah gitu ya, atau mewajibkan ibadah tertentu buat pegawai atau buat siswanya. Itu sesuatu yang kita harus kritisi ya, karena harusnya negara tidak boleh masuk ke ranah-ranah itu. Betul. Jadi artinya memang kalau negara mau memberikan award kepada orang, bukan karena dia banyak doa, bukan karena dia bisa baca kitab suci dengan banyak, tapi apakah dia betul-betul berkontribusi bagi bangsa. Misalnya dia membersihkan sungai yang kotor, misalnya dia dia menolong orang miskin yang banyak, kan gitu ya. Yang kayak gitu-gitu dong. Kalau cuma kesalahan-kesalahan yang kayak gitu, ngapain kan gitu ya. Orang bisa banyak ke gereja misalnya, saya bisa banyak ke gereja, saya bisa jadi pendeta, kan gitu. Saya habis-habisan total di jemaat dengan membina pendeta, membina anggota jemaat saya. Saya bisa dapat award di situ. Padahal pada saat yang sama saya sebagai pendeta bisa jadi koruptor juga, gitu ya. Apa hubungannya saya sebagai pendeta saya juga bisa ngomong tentang teologi yang justru memecah belah masyarakat, kan gitu. Persoalannya bukan teologi buahnya lah, kan gitu ya. Jadi bukan apa yang you lakukan secara personal, tetapi apakah you berkontribusi secara sosial, itu yang dikasih reward, gitu ya. Kadang-kadang kita cuma kasih reward untuk mereka yang bisa baca kitab suci dengan baik, mereka yang bisa doa dengan baik, tetapi efeknya bagi masyarakat nggak jelas, kan gitu ya. Dan ini yang kayak gitu-gitu yang sebaiknya negara nggak usah yang kayak gitu-gitu. Negara lihat pakailah ukuran yang real aja deh. Kan mesti ada ukuran yang real. Jadi apakah dia memberikan kontribusi yang baik bagi bangsa, apakah dia mengurangi kemiskinan, dia mengurangi
polusi misalnya. Yang kayak gitu-gitu yang kasih reward banyak juga kita senang aja. Ya. Kan gitu ya. Lepas dari apa agama atau kesalehan atau Apapun macam-macamnya kan gitu gitu ya, ya. itu yang jadi kasar. Terima kasih Pak Pati sudah mendudukkan permasalahan ini kepada hal yang lebih hakiki ya sebagai kebangsaan kita. Karena ini bukan cuma masalah ekspresi pakai atau nggak pakai gitu ya. Diwajibkannya itu yang sebenarnya kita perlu takutkan ya. Maksudnya ada hal-hal yang perlu kita kritisi di mana negara tidak boleh campur tangan dalam hal-hal yang sifatnya tafsiran keagamaan. Terus juga masyarakat harusnya juga belajar dalam semakin rendah hati dalam beragama ya gitu. Jadi kalau ada tafsir yang berbeda, kalau ada cara yang berbeda, umat yang berbeda, itu kita harus bisa menyikapinya sebagai satu kebangsaan yang sama gitu ya. Jadi jangan sampai pernah mencoba untuk merusak negara kita karena satu-satu isu-isu sentimen keagamaan sedemikian gitu ya. Kita udah belajar dari banyak kasus di Eropa, di beberapa tempat yang lain. Kita berharap bangsa kita tetap bisa kuat sama hal itu. Terima kasih Pak Pati sudah berbagi. Terima kasih teman-teman yang menyaksikan. Kita akan jumpa lagi dalam obrolan berikutnya yang menarik soal kebangsaan dan keindonesiaan dari seorang pendeta Dr. Albertus Pati. Sampai jumpa ke depannya semua. Dadah.